Thayyib, kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan rahmat, nikmat, kebaikan-kebaikan, juga pertolongan-pertolongan yang tidak mungkin kita ini bisa mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, juga keselamatan baik dalam urusan dunia maupun akhirat kecuali atas berkat pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan untuk memperbanyak puji dan syukur pada Allah atas hal itu, dan kami juga tidak bosan mengingatkan diri kami pribadi dan Anda semua, marilah kita memperbanyak sholawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga dan kerabat besar beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentu saja terkhusus umat beliau yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk, nasihat dan wasiat-wasiat yang telah beliau tinggalkan. Thayyib, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di rumah Allah yang mulia ini di kesempatan yang penuh berkah ini. Masya Allah ya, di saat hujan turun walaupun tidak begitu deras, tapi jenengan hadir menyempatkan diri untuk belajar ya di rumah Allah ini, itu termasuk juhud yang luar biasa ya, di saat banyak orang-orang menghabiskan waktu liburan panjangnya di Trawas, di Pacet, di mall gitu ya, tapi antum masih menyempatkan hadir di majelis ilmu. Semoga hadirnya kita di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan dan menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thayyib, pada kesempatan malam hari ini tema atau judul kajian kita adalah berhari raya ala Rasulillah. Ya, berhari raya ala Rasulillah. Jika jenengan mungkin beberapa kali hadir di kajian kami, tidak jarang kami memberikan tema yang embel-embelnya itu ala Rasulillah, ala Rasulillah, ala Rasulillah kayak gitu. Ya, kenapa kok seperti itu ya? Karena kita sebagai umat Muhammad, ya, sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan anjuran, arahan, bahkan kewajiban untuk mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Bahkan itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah, sebagaimana Allah sendiri yang sampaikan di surat Ali Imran ya, ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, katakan pada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka buktikan dengan mengikutiku, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengapa kok kita dikit-dikit itu ala Rasulillah, ala Rasulullah? Ya karena itu bukti cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah. Kalau kita benar-benar merealisasikan hal itu gitu ya, dalam kehidupan kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jadi dengan mengikuti Nabi, Allah itu akan cinta kepada kita. Bahkan ada tambahannya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita ini mengikuti Nabi, Allah akan mencintai kita, plus Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya penting bagi kita ketika kita ini mau beribadah, memastikan ini sudah mengikuti Nabi apa belum sih? Sudah mengikuti wejangan, nasihat, amalan Nabi apa belum sih? Ya. Sudah ilmiah apa tidak bahasa kita?
bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ibadah kita ini. Nah, itu penting karena itu bukti cinta kita kepada Allah yang akan menghadirkan cinta Allah kepada kita dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa kita sebagai seorang manusia. Makanya penting ya, Bapak Ibu, bukan hanya berhari raya saja, tapi dalam hal yang lainnya, salat kita, puasa kita, ya, haji kita, umroh kita, dan semua ibadah kita hendaknya kita pastikan ala Rasulillah seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arahkan. Toyib, kita akan berbicara lebih sempit ya, yakni berhari raya. Ya, berhari raya tentu saja yang kami maksud adalah hari raya kurban, hari raya Idul Adha karena yang akan datang. Kalau yang sudah lalu ya Idul Fitri ya sampun. Ya, jadi yang kami maksud adalah berhari raya Idul Kurban atau Idul Adha ya ala Rasulillah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun memang sebenarnya tema-tema yang cocok pada hari-hari ini itu adalah amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu harusnya ya, tapi kan mungkin sudah dibahas di tempat-tempat yang lain oleh ustadz-ustadz yang lain. Jadi kita coba sedikit berbeda, yakni khusus hari rayanya saja ya, khusus hari rayanya saja. Apalagi mungkin ada ibu-ibu yang hadir di kajian kami yang membahas tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan bisa jadi dimulai malam ini. Nah, jadi mohon maaf bapak-bapak yang sampun ada niat untuk berkurban, tolong jangan potong kukunya, jangan potong rambutnya ya sampai nanti sudah disembelih. Ya, bisa jadi hari ini atau besok ya. Dimulai tanggal 1 Dzulhijjahnya nanti ya, nunggu keputusan pemerintah. Taib ya. Yang mau kurban saja nggih ya, yang mau kurban. Loh, Tat, kalau yang bayar kurban istri saya, berarti ya istri jenengan gitu ya. Tergantung yang punya duit siapa gitu ya. Yang penting yang tergantung yang punya uang ini siapa ya. Walaupun nanti pahalanya tetap satu keluarga, tapi yang beli itulah yang dianjurkan, bukan sampai dalam derajat wajib nih, cuma dianjurkan untuk mendapatkan pahala kurban yang sempurna adalah tidak memotong kuku dan rambut ya, seluruh anggota badannya. Sampai kapan? Sampai sesembelihan itu ditumpahkan. Toib, itu nanti ada pembahasan lainnya. Tapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amalan yang sangat luar biasa ya. Walaupun kita tidak bisa bahas di sini, mungkin Anda dapat di pembahasan di kesempatan yang lain oleh saya atau oleh ustadz yang lain ya, bahwa amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bahkan bisa setara dengan jihad fisabilillah, walal jihad fisabilillah. Ya, bahkan jihad fisabilillah saja itu tidak setara kecuali yang mereka jihad kemudian meninggal dunia. Ya, maka jangan sia-siakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maksimalkan dengan puasa, sedekah, bakti pada orang tua, ya, kemudian tilawah Al-Qur'an dan sebagainya. Tapi kembali lagi pada tema kita, karena berhari raya yang kita maksud adalah hari rayanya ala Rasulillah. Jika kita ingin mengikuti Rasulullah di hari raya, apa saja yang bisa kita amalkan ya untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita pada Allah, bukti cinta kita kepada Nabi, bukti penghormatan kita pada Rasulullah, dan untuk mendapatkan cinta dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya kumpulkan, padahal ini belum semua loh ya. Saya kumpulkan tuh ada 14 loh, kata ini. Jadi kalau dibahas semuanya nggih mboten cekap. Jadi kita bahas sedikit-sedikit ya, set gitu ya, 14 ya amalan yang kalau kita lakukan, kita ini bisa dikategorikan berhari raya ala Rasulillah, yang mengharapkan cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja 14 poin itu, semoga bisa kita bahas semua. Kalau enggak nggih insyaallah di pertemuan yang lain, di kesempatan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang pertama, kalau kita pengen berhari raya ala Rasulillah, ya, berhari raya ala Rasulullah yang paling masyhur, yang paling spesifik ya di hari raya itu adalah, yang pertama adalah mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil gitu. Nek bahasane kene nggih takbiran gitu.
Ya, karena takbiran itu isinya bukan hanya takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tahlil. Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, tahmid. Jadi kalau kita takbiran itu sebenarnya isinya itu ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Nah, inilah yang paling spesifik yang biasa Rasulullah dan kaum muslimin pada waktu itu mensyiarkannya di hari raya. Dalilnya apa? Ya, karena kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Bahkan dalil ini di surat Al-Hajj ayat 28 Al-Quran. Wayat kurus mawahi fi ayyamim ma'lumat. Dan hendaknya kalian atau mereka itu ya mengagungkan dan menyebut-nyebut nama Allah itu ya, mengagungkan dan menyebut nama Allah itu pada hari-hari maklumat yang sudah ditentukan. Hari-hari yang ditentukan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Berarti ada aturan harinya. Ya, ada aturan harinya. Ya, jadi kalau berhari raya yang paling spesifik itu adalah takbirannya bahasa kita ya. Takbiran itu isinya takbir, tahlil, tahmid. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, lafaz takbir itu ada dari Ibnu Mas'ud, ada dari Ibnu Umar. Jadi jenengan yang Muhammadiyah, yang NU atau yang apapun pun usah gontok-gontokan. Jadi orang yang takbirnya 2 kali itu ada riwayatnya. Orang yang takbirnya 3 kali itu juga ada riwayatnya. Jadi yang Allahu Akbar, la ilaha illallah kan 2 kali. Ya, biasanya dipilih oleh Muhammadiyah. Nah, kalau NU biasanya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada riwayatnya dua-duanya. Jadi gak usah gontok-gontokan. Ya, jangan berselisih hanya untuk perkara yang seperti ini. Ya, kalau memang masjidnya atau lapangannya menggunakan 2 takbir ya jenengan ikut 2 takbir. Ya, jangan 2 takbir sampai muni 3 takbir dewe malah kere-keran gitu ya. Ya, kalau di tempatnya 3 takbir ya jenengan ikut 3 takbir ya, karena menyelisih jamaah itu mudaratnya lebih besar, apalagi kalau ada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kan dua-duanya ada riwayatnya. Cuma mungkin sebagian mengatakan ini lebih kuat, sebagian mengatakan ini lebih kuat, tapi ada riwayatnya. Jadi monggo, gak ada masalah ya. Jadi justru yang paling soheh niku gak ada tambahannya, itu yang paling soheh ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Justru yang riwayat ini dari Ibnu Mas'ud ya, dan sebagian dari Ibnu Umar, ini yang ulama sepakat. Maksudnya apa? Ya wis sampai niku mawon, kemudian ngulang takbir lagi. Sedangkan yang ada tambahan kabiro walham. Nah, itu ulama malah berselisih. Ya, ulama malah berselisih. Ya, ada yang mengatakan dianjurkan, tapi riwayat yang sharih gak ditemukan. Tapi anjuran dari para salafus soleh, karena ada sebagian salafus soleh membawa asar itu, sebagian mengatakan dicukupkan sampai yang walillahil hamd itu aja ya. Jadi monggo silahkan ya, nggak ada masalah, itu bukan masuk kategori bid'ah juga. Intinya bertakbir ya. Nah, tadi kan di surat Al-Hajj itu ayyamim atau fi ayyamim ma'lumat, di hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu ini hari apa saja? Jadi gini Bapak Ibu, takbir itu nanti kalau jenengan baca di tafsir surat Al-Hajj ayat 28 ya, tafsirnya ya, tafsir Fathul Qadir misal. Jadi jangan hanya tafsir riwayat ya, tafsir itu ada tafsir biriwayah dan tafsir bidiroyah. Kalau tafsir biriwayah itu Al-Quran kemudian ditafsirkan dengan riwayat, itu Ibnu Katsir, Bagawi kayak gitu. Tapi ada namanya tafsir ad-diroyah. Jadi selain ada riwayat, dijelaskan juga itu hukum-hukum dan pendapat fikih. Nah, itu kayak gitu cocok, seperti kayak Fathul Qadir dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu nanti kalau jenengan baca tafsir yang seperti itu ya, tafsir yang ar-riwayah dan ad-diroyah, akan jenengan dapati bahwa waktu takbiran, dalam tanda kutip ya, saya ngomong takbir ya biar nggak panjang-panjang
tahbir, tahlil, tahmid kan kepanjangan. Ya, saya ngomong pakai istilah saja ya, istilah yang mudah dipahami. Waktu takbiran itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah mutlak, yang kedua itu adalah muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Singkatnya, mutlak itu di semua waktu. Dan muqayyad itu adalah setelah sholat. Nah, gitu. Ya, jadi takbiran itu ada dua macam waktunya. Yang pertama itu mutlak, yang kedua muqayyad. Nah, kalau yang mutlak ini pun dibagi menjadi dua, yang hukumnya sunnah dan yang hukumnya sunnah muakkadah. Yang hukumnya sunnah, ya sunnah tapi tidak sangat dianjurkan, itu dimulai tanggal 1 sekarang ini. Kalau sekarang masuk ya kan nanti saya belum lihat berita ya sudah hilalnya kelihatan apa enggak gitu ya. Kalau masuk berarti ya mulai sekarang sampai tanggal 13 itu takbir atau takbiran mutlak. Tapi sunnah itu hukumnya sekarang sampai tanggal 9. Jadi di semua tempat, semua waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, dengan jahar, dengan suara yang terdengar. Ini sunnah sampai tanggal 9. Nah, tanggal 10 nanti, misal sekarang ini tanggal 10-nya, malam tanggal 10 sampai tanggal 13 sebelum maghrib, itu sunnah muakkadah. Ya, itu sunnah muakkadah. Nanti bisa didapatkan di tafsir surat Al-Hajj ayat 28 tadi. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Sunnah sampai tanggal 9, 10 sampai 13 itu sunnah muakkadah. Bedanya kalau Idul Fitri cuma dari maghrib sampai imam sholat. Ya, itu sebentar kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu panjang. Ya, dari tanggal 1 9 sunnah, 10 sampai 13 sunnah muakkadah di semua waktu. Nah, itu namanya takbir atau takbiran yang mutlak. Ada namanya takbiran yang muqayyad. Takbiran muqayyad itu kapan? Setiap selesai sholat. Jadi setiap selesai sholat, imam niku nggih takbiran. Bedanya kalau Idul Fitri cuma sholat maghrib, isya, subuh, selesai. Sedangkan kalau Idul Adha sampai tanggal 13. Nanti malam takbiran sampai tanggal 13 asar niku sunnah. Jadi mboten sehari saja. Ya. Jadi takbiran selesai salam, bisa 3, bisa 5, bisa 7 disunahkan ganjil karena Allah suka yang ganjil. Ya, 9 tat sulak pegel makmume gitu. ya iso ae kan gak betul napa-napa, cuma makmum sampai nemu gak pegel ngulangi sampai ping 9 sampai ping 11 barang gitu ya. Ya 3 ya cukup. Ya. Nah, kapan? Setelah astagfirullah. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Habis itu jenengan takbiran. Bisa 3, 5, 7 monggo. Ya, sampai kapan? Tanggal 13. Dari malamnya sampai tanggal 13. Itu sunnah muakkadah. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah, apakah dilakukan di masjid saja? Enggak. Jadi umahat niki yang sholatnya di rumah nggih takbiran. Ya, tapi nggak usah pakai speaker juga gitu ya. Ya nggak usah pakai speaker juga ya. Ya jadi jenengan umahat sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, pas sampai tanggal 13 niku 10 sampai 13 jenengan nggih takbiran ya di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misal 3 ya. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jenengan baca 3 kali, baru setelah itu ya ngelanjut zikir ba'da sholat. Setelahnya tadi, setelah Allahumma antas salam itu, jadi kepotong takbiran itu ya. Jadi ini sunnah sampai tanggal 13. Ini harus kita hidupkan. Kok eman banget ya jenengan ngaku-ngaku umat Nabi, padahal ini syiar yang sangat nampak di zaman Nabi. Kok zaman sekarang nih kayak gak nampak gitu.
Ya, yang takbiran mutlake nggih mboten nampak, cuma pas malam Idul Adha tok niku nggih. Kemudian takbir mukoyatnya juga nggak nampak kadang-kadang. Ya, padahal ini hendaknya diamalkan, khususnya yang imam-imam masjid atau panitia masjid, DKI masjid monggo rembukan biar terus ya diamalkan sampai tanggal 13 asar itu. Ini yang pertama. Kemudian berhari raya ala Rasulillah, tentu saja ini hari raya kurban ya. Walaupun ada nanti poin-poin ini yang sama, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Kurban ya. Misalnya nomor 2 adalah mandi, memakai wangi-wangian dan pakaian yang terbaik. Mandi ya, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang terbaik. Nah, ini ada hadisnya riwayat Malik dalam kitabnya Muwatta, kana yaktasil yaumal fitr qabla ayyaqdu ilal musholah. Nabi itu punya kebiasaan kalau mau sholat Aid, Nabi itu mandi dulu sebelum ke musola. Musola itu apa? Musola itu yang dimaksud dulu itu adalah lapangan tempat sholat. Ya, lapangan tempat sholat. Jadi bukan kayak kita ini, musola ini masjid kecil. Kalau yang gede masjid mboten. Ya, kalau jenengan sama orang Arab, walaupun masjidnya itu kecil, itu bukan musola, ini namanya masjid. Sedangkan masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah Jumat itu namanya masjid jami gitu. Ya, kayak gini namanya masjid jami. Nah, kalau yang nggak dipakai sholat Jumat itu namanya masjid, itu orang Arab. Nah, musola niku tempat lapangan yang digunakan untuk sholat. Nah, itu hukumnya sunnah ya Bapak Ibu saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Menggunakan pakaian yang terbaik. Nah, ada hadis yang lainnya menggunakan pakaian terbaik, hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah dikatakan ini dari para sahabat ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yalbasu yaumal id bardah habiroh. Artinya apa? Dulu Nabi itu punya pakaian khusus yang digunakan di hari raya atau di saat-saat tertentu. Jadi Pak sampeyan niku Bu, kalau punya pakaian istimewa khusus hari raya, boleh apa enggak? Boleh. Ini nggak disebut baju baru loh ya. Nanti sampai nyanyi nanti baju baru, alhamdulillah, enggak harus baru ini ya. Ya, nanti sampai nyanyi nanti ya. Baju baru, alhamdulillah, dipakai hari raya, enggak. Ya, ini enggak baju baru ini. Yang penting baju spesial gitu ya. Jadi untuk pertemuan-pertemuan khusus diantaranya adalah untuk sholat Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu Nabi punya pakaian yang seperti itu. Ya, Nabi punya pakaian seperti itu. Jadi untuk momen-momen istimewa, ya, untuk momen-momen istimewa gitu. Ala kulli hal. Dan itu juga ada terjadi di kalangan para sahabat. Misal ini ada hadis di Muwatta ya, dikatakan anna Abdullah bin Umar kana yalbis fil aidaini asanus siyabah. Ya, jadi Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab itu juga kayak gitu. Selalu menyiapkan pakaian terbaik untuk dipakai di Idul Adha dan Idul Fitri. Ingat ya, pakaian terbaik, bukan pakaian syuhroh. Bedakan ya, pakaian terbaik dengan pakaian syuhroh. Pakaian terbaikku ya yang paling bagus menurut sampean. Nek pakaian syuhroh itu beda. Pakaian syuhroh niku anti mainstream gitu ya. Sing waneh niku lho. Jadi nek sampean gawe, semua orang matanya itu tertuju kepada sampean. Nah, itu malah nggak boleh. Ya, itu makruh, bahkan sebagian untuk ibu-ibu bahkan bisa jadi haram. Ya, bukan libas syuhroh, bukan pakaian sing aneh yang membuat orang melihat sampean sendiri gitu ya. Nah, bukan ya, tapi pakaian terbaik ya, pakaian terbaik. Nah, pakaian terbaik itu kan menurut culture budaya itu nggih macem-macem. Sampai nek sama orang Madura pakaian terbaik pas hari raya nggih sarung. Nggih napa mboten? Nggih, mosok riyoyan gak gawe sarung nek sampean Madura nggih mboten absah. Ini culture budaya.
Tinggal sarungnya yang sarung apa? Biasanya pakai BHS sing 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan kayak gitu. Itu culture budaya Madura. Lah sampean nang Arab pakai sarung ya diguyu wong sampean. Ya, diguyu orang sampean. Gimana sampean Idul Adha, Idul Fitri pakai sarung, dipikir kajangnya turu. Nah, itu jadi culture budaya. Jadi beda-beda ya, tergantung budayanya masing-masing ya. Enggak ada yang salah, enggak ada yang salah. Ya, culture budaya saja. Intinya pakai pakaian yang terbaik, bukan yang aneh gitu. Bukan yang aneh, bukan yang membuat mata memandang kepada Anda semuanya, bukan ya, tapi yang terbaik. Nah, ini yang nomor 3. Yang nomor 3 ini salah kaprah di antara masyarakat. Mohon maaf. Tugasnya ustadz niku, tugasnya guru niku adalah menjelaskan yang benar itu seperti apa. Tapi terkadang resikonya ini adalah menyelisihi pemahaman masyarakat. Karena terkadang masyarakat ini kan awam, tidak belajar secara mendetail. Kadang cuma dengar dikit kemudian diamalkan. Padahal ternyata duduk perkaranya yang sejatinya benar itu enggak seperti itu. Contoh ini nomor 3. Nomor 3 ini sering kita dengar bahwa kalau kita berhari raya ala Rasulillah, ya, meneladani Rasulullah adalah berpuasa atau tidak makan, tidak minum sampai ya selesai sholat, bahkan saat kurban itu sudah disembelih. Ya, ini terkadang salah kaprah di pemahaman masyarakat yang perlu kita luruskan lagi. Tapi kita baca dulu hadisnya. Hadisnya riwayat Tirmidzi, karena Nabi SAW la yakhruj yaumal fitr hatta yat'am. Jadi Nabi itu tidak keluar ke musola, maksudnya ke tempat sholat Idul Fitri sebelum makan. Jadi kalau malah hari raya Idul Fitri, sunnahnya itu malah makan sampai sarapan dhisik, sunnah. Walaupun kurma atau apa, makan dulu, minum dulu. Itu Idul Fitri untuk membedakan hari 1 Syawal dengan akhir Ramadan. Nah, kemudian kelanjutan hadisnya, wala yat'am yaumal adha hatta yusolli, dan Rasulullah SAW tidak makan, tidak minum di hari Idul Adha sampai beliau sholat. Nah, ini terkadang hadis ini disampaikan oleh banyak ustadz, diterima oleh masyarakat, akhirnya mereka puasa, nggak makan, nggak minum. Benar apa tidak? Benar, tapi harus kita garis bawahi. Nah, gini ya, yang paling paham hadis itu kita, ustadz, atau para sahabat, atau para salafus soleh. Tentu saja yang paling paham hadis ini para sahabat sama para salafus soleh. Kenapa? Karena mereka yang hidup bersama Nabi, atau hadis ini jaraknya dengan mereka nggak jauh-jauh banget. Tapi kalau kita yang menafsirkan hadis ini, mensyarah hadis ini, ya kejauhan. Bisa jadi maksudnya Nabi A, ternyata kita memahaminya di E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, bisa jadi karena kejauhan. Maka yang paling paham hadis ini para sahabat. Bagaimana pemahaman sahabat terkait hadis ini? Pemahaman para sahabat terkait hadis ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah, adalah ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pemahaman sahabat terkait hadis ini adalah yang puasa niku, yang puasa itu yang kurban saja. Jadi yang puasa itu yang kurban saja. Mohon maaf. Jadi kalau yang boten kurban, boten puasa. Atau yang keluarganya boten kurban, boten puasa. Ya. Tapi sampean kalau termasuk anggotanya yang kurban, misal sampean orang tua dinafkahi anak, kemudian anak sampean kurban, nah Anda tetap dianjurkan puasa. Tapi kalau Anda nggak kurban, keluarga ini boten kurban, tidak berlaku sunnah ini. Ya, tidak berlaku sunnah ini. Loh, tapi aku pengen poso, Tat. Angel ya. Ya, angel. Ya, mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Kayak orang datang ke saya bilang, "Tat, saya pengen zakat mal." Padahal mohon maaf, buat makan sehari-hari aja kurang.
Ya saya bilang, Bu, ini bukan zakat mal, ini namanya sedekah. Enggak, Tat, saya pengen zakat mal. Angel, ya mbah-mbah nih, ya kan? Angel, ya menjelaskan ya. Bukan berarti nggak boleh, ada aturannya gitu loh maksudnya ya. Jadi bukan berarti nggak boleh. Anda itu kalau mboten kaya, tidak ada tabungan yang senilai 85 gram emas, berarti jenengan mboten zakat. Jenengan itu sedekah gitu loh. Ya, jadi ibadah itu ada aturan mainnya. Jangan digeser-geser sendiri. Enggak, Tat, saya pengen zakat mal loh. Enggak gitu, Bu. Jadi kalau orang itu belum mampu, itu kalau ngeluarin uang boleh apa enggak? Boleh. Tapi masuk kategorinya sedekah. Loh, saya nggak bisa tatat zakat. Wis. Ya repot ya kan ya. Ya gak mari-mari istri ya. Ya akhirnya tak terima terus saya ngomong, Bu, ini nanti saya salurkan untuk yang terbaik buat jenengan ya. Udah gitu aja. Ya. Jadi ada aturan mainnya ya Bapak Ibu. Termasuk puasa itu. Puasa itu tuh yang kurban aja. Jadi yang buatan kurban, nggih buatan puasa. Nah, ada tambahan penjelasan. Yang puasa pun itu ada yang afdol, ada yang gimana ngomongnya? Ada yang sangat afdol, ada yang afdol. Nah, ini dibahas sama ulama ini. Panjang pembahasannya di sini. Maksudnya gimana? Contoh, dalam kitab Al-Bukhni, kayak karya Ibnu Qudamah dan juga para ulama yang lain yang menjelaskan. Gini. Yang paling afdol itu kalau jenengan pengen dapat pahala yang paling banyak ya, tentang sunnah di Idul Adha, nggak makan nggak minum itu, jenengan itu bukannya pakai daging kurban jenengan. Itu hadisnya Nabi. Dari hadis ini. Jadi Nabi niku mboten makan, mboten minum sampai selesai sholat, langsung disembelih, langsung dimasak, dan makanan yang pertama kali dikonsumsi adalah daging kurbannya. Itu yang pahalanya paling afdol. Sulak semaput aku tadi ngono sampean. Nah, itu dijelaskan sama para ulama loh, bukan saya loh ya. Sampean goleki sendiri nanti di kitab-kitab para ulama termasuk Ibnu Qudamah, Al-Bukhni dan sebagainya. Memang kayak gitu. Jadi kalau jenengan pengen dapat pahala yang paling afdol, jenengan poso, apa yang pertama kali buat buka? Daging kurban sendiri. Ya itu yang dilakukan Nabi. Tapi kalau seandainya dia berbuka dengan yang lain, apakah dia mengamalkan sunnah? Dia mengamalkan sunnah yang afdol, tidak yang paling afdol. Jadi tingkatan sunnah itu kan bermacam-macam. Kayak jenengan sholat malam, ya jam 12 malam, ya bagus apa enggak? Ya bagus. Tapi kalau jenengan pengen sholat malam yang paling bagus ya jam 2, karena masuk sepertiga malam. Jadi kayak gitu ya. Jadi sunnah itu ya bertingkat-tingkat gitu. Ya jenengan kalau mampu ngenteni sampai dimasak gulai iku mang butuh sate, ya iku paling apik itu. Tapi nek keburu semaput pengen makan nasi padang dhisik, nggih mboten napa-napa, ya itu termasuk sunnah ya. Jadi itu penjelasan ya. Ala kulli hal. Itu tugas kami menyampaikan kebenaran. Kemudian berhari raya ala Rasulullah yang nomor 4 adalah berjalan kaki menuju tempat sholat. Itu benar-benar sunnah dan ulama sepakat ini sunnah. Cuma ya uangel gitu ya. Ya kalau saya enak misal sholatin nang pondok, omahku pinggir pondok jalan kaki kayak melaku sepirang meter, 40 meter. Nek sampean ya petang kilo ya sulak tutuk nggone iki mboten salat tat wong-wong wis mari nyembelih kurban barang gitu lah ya kan itu tadi kan amalkan seandainya bisa diamalkan ya fattaqullaha masatatum. Tapi ini sunnah karena hadis riwayat Bukhari loh ya, karena Nabi SAW idza kana yauma aid khalafat tariq ya, atau dalam hadis yang lainnya karena Rasulullah SAW yakhruju ilal id masiyan wa yarji masiyan. Nabi itu kalau sholat id itu jalan kaki dan itu kebiasaan Nabi memang ya. Tapi kan rumahnya Nabi itu kan ya di Raudhah niku, kalau jenengan pernah umroh ya atau pernah haji, rumahnya Nabi di mana? Ya di Raudhah niku, sampingnya Raudhah kan ada tempat kuburannya Nabi ya, rumahnya Nabi. Tempat sholatnya Nabi di mana? Masjid Ghamamah itu. Ya jenengan di masjid banyak burungnya itu, nah itu tempat sholatnya Nabi. Jalan kaki ya paling 5-10 menit. Ya kalau agak banter ya 5 menit,
Kalau sambil nyantai-nyantai ya 10 menit. Ya, 5 menit lah anggaplah. 5 menit nyantai. Ya, nggak sampai ngobrol sana sini, yang penting jalan. 5 menit. Nah, kalau sampean ngerasa waduh, ya mboten napa-napa lah. Tapi kan aku melaku tato kok parkiran sampai nang tempat sholat ya, sampai pikir sendiri apa itu sunnah apa enggak ya, saya nggak tahu ya, susah nanti pertanyaannya ya. Tapi aku parkir parkiran kemudian jalan kaki ke tempat sholat itu sunnah apa enggak? Susah saya jawabnya. Jadi jangan tanya yang susah-susah ya. Yang penting sampai kok dari rumah ke tempat sholat jalan kaki itu sunnah, dan jalan kakinya Nabi selalu mencari tempat yang berbeda arah pulangnya. Itu kebiasaan Nabi. Jadi berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat yang lain. Jadi jenengan kalau nggak bisa ya jalan kaki, ya Anda bisa mengamalkan sunnah yang lain, yakni mencari rute yang berbeda. Nah, itu yang nomor 4 ya, berjalan kaki dan berangkat pergi melalui jalan yang berbeda. Yang nomor 5, melaksanakan sholat id dan mendengarkan khutbah sampai selesai. Melaksanakan sholat id dan mendengarkan khutbah sampai selesai. Hadis riwayat Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal id rakaatain lam yusolli qablaha wala ba'daha. Nah, jadi gini Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ini yang nomor 5, ini saya perinci. Kenapa perlu diperinci? Karena gini, untuk melaksanakan sholat id itu ulama beda pendapat. Ada sebagian mengatakan wajib, ada sebagian mengatakan sunnah. Saya ulang sekali lagi ya, sholat id itu sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Ini sampai sekarang nggak selesai perdebatannya, sampai sekarang. Ya, nah kenapa? Ya karena saking kuatnya dalil di antara dua kubu ini. Ya karena seandainya ini sunnah pun, ini sunnah yang sangat muakkadah, sampai saya bilang ada tambahannya ya, sangat muakkadah. Jadi sangat-sangat dianjurkan. Karena dalam hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ya, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijna fil fitr wal adha al awatik wal haid wa zawatil hudur. Nabi itu memerintahkan kami di Idul Adha dan Idul Fitri untuk mengeluarkan seluruh anggota kami, anggota keluarga maksudnya, seluruh anggota keluarga kami, bahkan gadis-gadis itu harus dikeluarkan, bahkan wanita-wanita yang haid itu juga harus dikeluarkan. Dikeluarkan itu maksudnya apa? Mengikuti sholat. Dalam artian mengikuti sholat, menghadiri sholat ya. Kalau haid nggak bisa ikut sholat, tapi hadir, ikut keluar. Bahkan yang paling ekstrim adalah wanita yang sudah dipinang yang akan menikah. Ya biasanya kan orang-orang mau nikah niku habis Idul Adha ya. Karena jarine wong Jawa tanggalan apik jane. Mboten kabeh niku apik. Ya sing penting sampean nikah mboten utang ya apik niku. Nek nikah sampean utang 50 juta, 1 juta ya kurang apik gitu ya. Ya jadi yang penting ya nikah itu sesuai sunnah, untuk meninggalkan maksiat ya bagus. Tapi orang-orang biasanya kalau sudah selesai Zulhijjah masuk Muharram boten wonten sing nikah. Nah, ini malah salah. Ya nggak ada hari buruk, hari baik nggak ada. Lanjut. Wanita yang sudah dipingit itu kan harusnya nggak keluar rumah gitu ya. Ya dianjurkan ya nggak keluar rumah, tapi ini sampai dikeluarkan. Bahkan yang haid nggak ikut sholat tetap keluar. Nah ini menunjukkan bahwa ini sunnah yang sangat dianjurkan ya. Jadi untuk melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah. Nah untuk mendengarkan khutbah ini ya hampir semua ulama sepakat, atau hampir ya saya bilang hampir semua ulama atau mayoritas sepakat hukumnya sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Yang sampai derajat wajib ulama beda pendapat itu sholatnya. Kalau khutbahnya itu sunnah, beda dengan khutbah Jumat wajib. Tapi kalau khutbah id itu sunnah. Jadi kalau ada urusan yang harus dikerjakan, jenengan pergi meninggalkan khutbah itu tidak mengapa. Tapi kalau sholatnya tidak ya, itu dianjurkan, bahkan ulama beda pendapat. Itu nomor 5. Jadi diusahakan nggih Bapak Ibu untuk hadir ya semuanya ya, bahkan yang anak-anak gadisnya dan sebagainya dikeluarkan semua. Kemudian yang nomor 6, mengucapkan tahniah. Tahniah itu apa sih?
ucapan selamat atau doa gitu loh ya. Jadi kalau kita ketemu ya, bahasa kita ini ya yang biasa kita sampaikan ya kepada saudara kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Nah, ini ada hadisnya ya. Ini dari Jabir dikatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza talaqau yaumal id yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minka. Ini kebiasaan para sahabat kalau bertemu seusai sholat dan khutbah. Jadi seusai sholat dan khutbah mereka ketemuan, mereka ngucapin taqabbalallahu minna wa minka. Nah, uniknya ya, kebiasaan Arab itu, mereka itu justru silaturahim dan guyupe niku pas Idul Adha. Nah, kalau kita silaturahim dan guyupnya itu saat Idul Fitri. Soalnya tanggal abang itu gitu ya. Ya. Nah, Idul Adha kan tanggal merahnya kan nggak panjang, jadi nggak pakai guyup. Padahal kalau di Arab itu, kenapa? Ya karena kebalikannya, di Arab itu tanggal merah yang panjang itu Idul Adha. Dan waktunya makan-makan itu guyup, kumpul keluarga, silaturahim sana, silaturahim sini. Nah, itu malah di Idul Adha. Jadi kalau dibilang ya itu culture budaya lah, nggak sampai pada derajat ibadah ya, tapi disunahkan kalau ketemu ya taqabbalallahu minna wa minka thayyib atau taqabbalallahu minna wa minkum ya sholihal a'mal. Kemudian yang nomor 7 tentu saja Bapak Ibu saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, yang nomor 7 itu adalah ya kalau kita mau berhari raya ala Rasulillah, menyembelih hewan kurban seusai sholat. Itu sunnah ya, itu sunnah ya. Dalilnya banyak sekali dan ulama hampir semuanya sepakat ibadah terbaik di hari raya itu nomor 1 adalah haji, nomor 2 itu adalah berkurban. Jadi Anda kalau nggak bisa haji tahun ini, semoga Allah panggil di waktu yang akan datang, amin, Anda berkurbanlah. Itu ulama sepakat. Karena dalilnya kebanyakan. Kalau kita bacakan di sini mboten cekap, ya. Bahkan ada di dalam Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat kemudian berkurbanlah. Dan banyak hadis yang lainnya juga, ayat yang lainnya, tapi kita nggak bisa baca semuanya. Tapi memang sangat dianjurkan menyembelih hewan kurban. Apalagi kalau kita yang berkurban itu disunnahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Doha Nabi SAW, Bukhari dan Muslim ini bi kabsyaini ya, Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 ekor kambing jantan ya, yang bertanduk besar gitu ya. Karena Nabi pasti kalau berkurban ngasih yang paling baik ya, sunnahnya gitu ya, yang mampu gitu ya. Dabahu ma biyadihi, menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, jenengan itu kalau berkurban sunnahnya itu menyembelih sendiri. Sunnah menyembelih sendiri. Ya, jangan tanya lo ya. Kalau sapi gimana? Yo mesti ae. Mosok pisaunya 1 dipegang orang 7 yo gak mungkin. Yang dimaksud sini itu kambing. Ya, disunahkan menyembelih sendiri. Jadi Anda itu kalau berkurban disembelihkan orang lain itu bagus, pahalanya sudah sangat besar, nomor 2 setelah haji. Tapi kalau menyembelih sendiri nambah dikit atau nambah banyak pahalanya ya, intinya pasti lebih baik ya. Nambah banyak atau nambah dikit ya urusan Allah. Tapi kurban yang sampean sembelih sendiri itu ulama pasti ya hampir semuanya berpendapat itu jauh lebih baik. Makanya kalau jenengan di pondok kulo niku mesti tak undang untuk datang sembelih sendiri ya. Kemarin ada salah satu temen itu dokter ya, naruh kambing ya, nyuruh kami nyembelih, naruh kambing 2. Kemudian saya bilang enggak, datang. Udah kita pasrah, datang aja. Ada kesibukan apa enggak? Enggak, datang aja. Kita datang.
Kemudian ayo sembelih. Gak berani tat, gak berani, saya gak pernah nyari. Udah sembelih. Gak berani tat, udah tak kasih contoh. Satu saya, satu antum ya gitu tak kasih. Set, kemudian gimana tat wis? Gak popo. Nanti salah-salah gitu nopo-nopo. Akhirnya dia tatakno disembelih dewi. Dorong. Walaupun gak kebuka-buka. Padahal biasanya dokter kan harusnya tatak gitu ya. Tapi boten patek tatak, tapi bismillah akhirnya bisa gitu ya. Jadi sunnah kalau jenengan di tempat kami akan saya suruh untuk nyembelih sendiri ya, akan saya suruh untuk menyembelih sendiri ya. Jadi itu sunnah. Loh, kalau perempuan gimana? Nah, ada sunnah untuk perempuan adalah menyaksikan hewan sesembelihannya. Ada hadisnya. Walaupun hadis ini ulama berbeda pendapat tentang kesohihannya, tapi ini ada hadisnya. Ini Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ya kepada Fatimah ya, kepada Fatimah terkait hal itu ya. Ya Fatimah, kumi ila adhiyatik fashhadiha. Wahai Fatimah, ya kamu berdirilah, lihatlah hewan kurbanmu disembelih. Ini sunnah. Ya sunnah ya, kalau bisa dikerjakan monggo, kalau enggak yang betul nopo-nopo. Tapi ini enggak sampai pada derajat yang sunnah muakkadah ya. Ya jadi sunnah ya, menyembelih hewan sendiri atau menyaksikan hewan sendiri yang dikurbankan itu sunnah, tapi enggak sampai pada derajat yang sunnah muakkadah. Tapi ya ini yang dilakukan Rasulullah. Jika Anda bisa, lakukanlah. Jika Anda yakin ya, thayyib. Itu nomor berapa tadi? Nomor 7 ya, kita percepat. Nah, yang nomor 8 adalah mengkonsumsi hewan kurbannya sendiri. Ini itu sunnah. Makanya kok saya tuh heran ya. Ya semoga mboten di sini ada sebagian tempat itu kalau yang kurban itu minta jatah malah dipaidu. Ini keliru. Ya dipaidu itu apa? Malah diomongin. Sudah kurban kok minta jatah. Ini kita tambah keliru. Sampean kalau diomongin gitu sama orang, sampean pindah tempat kurban saja. Karena sunnahnya berkurban itu adalah mengkonsumsi hewan kurbannya sendiri. Itu sunnah. Bahkan ini ayat Al-Quran loh ya, bukan hadis loh. Ini ayat Al-Quran ya. Di surat Al-Hajj ayat 28, Allah yang mengatakan fakulu minha wa at'imu, dan berikan makan. Nah, jadi kamu itu konsumsi dulu, baru setelah itu berikan makan al-ba's wal fakir, orang yang kesusahan. Jadi justru hewan kurban itu kalau bisa sampean dhisik njupuk bagian, baru setelah itu orang lain. Lah ini kalau kita ngambil bagian hewan kurban kita, malah kadang diomongin orang. Lu kurban kok dipangan dewi, lu keliru sampean. Justru malah dianjurkan. Ini baru hadis lo ya. Oh, mohon maaf, baru ayat lo ya, belum hadis-hadis lo ya. Ya, bahkan kalau hadis yang lain, ini saya satu saja karena waktu terbatas. Kulu wa at'imu wa adkhiru. Makanlah hewan kurbanmu, berikanlah makanan hewan kurban, berikanlah makanan bagian hewan kurbanmu kepada orang lain, kemudian simpanlah. Bahkan ada perintah itu. Kalau bisa menyimpan, simpan. Maksudnya apa? Biar tidak dikonsumsi habis dalam satu hari. Kalau bisa Anda konsumsi ya dalam waktu beberapa hari ke depan ya, karena itu kayak ada syiar keislaman, itu sunnah. Makanya kalau yang benar itu ya, mau ini kambing mau ini sapi, kudune wis ono bagiane dewe-dewe. Misal ini sapi buat 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wis ono kreseke 7, sudah ada kreseknya 7, sudah ada namanya. Jadi orang itu akan mengkonsumsi daging kurbannya sendiri, bukan nanti diwedeli kabeh kemudian dibagi. Nah nanti kan dia bisa mengkonsumsi daging kurbannya dia atau daging kurban orang lain. Boleh nggak? Ya boleh, tapi dia meninggalkan sunnah. Karena bisa jadi yang dikonsumsi bukan hewan kurban dia, hewan kurban orang lain. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh, tapi dia meninggalkan sunnah. Ya, kalau di tempat kami mesti ono kresek ada namanya. Kalau kambing langsung saya potong, saya ambil pahanya, satu, tek enak. Ya, kasih nama. Nah, paling tidak dia dapat
paha kambingnya sendiri. Nah, nanti baru kami tambahin daging sapi, ya, yang hewan kurban yang lain dan sebagainya. Ya, tapi dia dapat daging kurbannya sendiri, mengkonsumsi daging kurbannya sendiri, itu hukumnya sunnah. Sunnah, ya, itu sunnah. Apalagi kalau tadi sunnah berpuasa tadi, ya, itu sampai dikonsumsi ala kulli hal. Ya, itu nomor 8. Nomor 9, tentu saja larangan memberi bagian tertentu daging kurban kepada penjagal, nggak boleh. Jadi nek panitia jagali kurban, kemudian aku panitia, aku oleh 5, nggak boleh kayak gitu. Ya, orang dapat berapa dia dapat berapa. Lah panitia musuh pegel-pegel dapatnya sama dengan orang lain. Ini tuh kerja sosial, bukan kerja nyari upah. Tapi kalau Anda mau nyari upah, boleh apa tidak boleh? Hadisnya riwayat Muslim, hadisnya Ali. Tapi diupahi tidak dengan daging kurban, diupahi dengan uang. Ali itu mengurus untanya Nabi, diurus. Yang ngurus dapat upah nggak? Dapat, tapi tidak boleh dari daging itu, gitu maksudnya. Jadi kalau Anda jadi panitia menjagali atau ngurusi daging, Anda pengen dapat lebih boleh, tapi tidak dari daging kurban, dari uang operasional boleh, nggak ada masalah. Jadi orang yang bayar 3,5 juta dibelikan kambing 3,200.000, 300.000-nya buat operasional, buat capek-capeknya panitia, boleh, malah halal. Tapi kalau malah ngambil jatah kurban, tambah haram. Ya, ini hadis riwayat Muslim, ya. Rasulullah SAW menyuruhku, kata Ali, untuk mengurus unta-unta kurbannya, mengurus dagingnya, kulitnya, pakaian unta itu tadi, ya kan? Maksudnya dijadikan pakaian dan sebagainya, itu diurus semuanya, ya. Dan tidak boleh memberikan upah untuk tukang jagalnya. Kemudian Ali berkata, kami memberikan upah dari uang kami sendiri. Jadi boleh, panitia itu dapat jatah lebih, boleh. Tapi jangan jatah lebih daging, jatah lebih uang kek, atau bagaimana. Tapi panitianya pengen daging, kan? Ya udah, misal iuran 3,5 juta, belikan sapi 3,2 juta, 300 mang lo, kumpul 300, belikan kambing buat panitia. Nah, itu halal. Ya, intinya kayak gitu, nggak boleh dibayar pakai daging kurban. Ya, kita percepat. Yang nomor 10 adalah makan-makan di hari tasyrik, itu sunnah. Ini hadis riwayat Muslim bahwa Nabi dan para sahabat kalau di hari tasyrik itu biasanya makan-makan bareng. Ya, kalau di Arab itu sekarang itu, ya, yang jadi culture budaya mereka, ya, makan bareng sama keluarganya. Karena mereka sambil silaturahim. Karena orang Arab itu biasanya silaturahim di hari Idul Adha. Nah, kita gimana? Ya semampunya lah, ya, semampunya, ya. Yang penting makan-makan itu disunahkan, ya. Jadi kalau ada masak-masak bareng-bareng, dimakan bareng-bareng, nggak apa-apa, itu sunnah. Itu dari hadis riwayat Muslim, itu biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian yang nomor 11 adalah menghindari tabdzir, ya, karena ada perintah di surat Al-A'raf 31, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah tapi jangan berlebihan, Allah sangat benci orang yang berlebihan. Allah benci orang yang berlebihan. Kemudian nomor berapa berikutnya? 12, ya. Nomor 12 adalah berbagi kebahagiaan. Kita cukupkan di nomor 12, ya. Ya, nomor 12 adalah berbagi kebahagiaan, ya. Di antaranya Ibnu Hajar berkata, menampakkan kegembiraan, berbagi kebahagiaan di hari raya itu termasuk syiar-syiar agama. Jadi itu dilakukan. Termasuk syiar agama berbagi kebahagiaan adalah apa? Ya, bagi-bagi daging. Nah, itu kan berbagi kebahagiaan, ya. Bahkan Nabi dalam hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, wanita-wanita yang pakaiannya gak pantas buat keluar, tolong dipinjemi pakaian yang pantas. Ini perintah Nabi dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kan tadi kan wanita-wanita kan disuruh keluar semua, ya. Ya, kalau disuruh keluar semua, mungkin ada orang miskin-miskin yang pakaiannya gak pantas buat keluar. Loh, mau sore sholat Idul Adha nggak daster, gak pantas, ya. Ya kan? Gak pantas. Nah, ini
Nabi ini nyuruh untuk memberikan baju pinjaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pinjamilah mereka baju-baju yang pantas. Hadis. Jadi berbagi kebahagiaan. Jadi Anda kalau bisa berbagi kebahagiaan, berbagilah kebahagiaan. Ya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ahabul amal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Ya, salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang kau hadirkan di hati orang-orang muslim. Maka kalau di hari raya nanti, ya salah satu sunnahnya adalah kita berbagi kebahagiaan. Ya, makanya jenengan jadi panitia kurban itu dapat pahala. Makanya pun usah gopo tambah daging. Kenapa? Karena kalau jenengan jadi panitia kurban, kan jenengan membantu orang-orang mendapatkan daging. Berarti Anda ini sedang berbagi kebahagiaan. Kalau jenengan gak jadi panitia kurban, kan daging ini untuk tersalurkan ke orang-orang kan susah gitu loh. Ya, jadi Anda itu jadi panitia kurban itu sedang beribadah, berbagi kebahagiaan. Makan ojo gopoh limang kresek, ojo gopoh wis sak lumraya ya oleh bagian gitu ya. Dan terakhir ini ya sebagai nasihat, ini bukan termasuk berhari raya ala Rasulullah ya, tapi adalah yang mungkin ini untuk panitia kurban ketahui bahwa untuk kurban itu beda dengan zakat. Kalau zakat itu memang untuk fakir miskin, orang kaya nggak boleh. Justru kalau ada orang zakat fitr atau zakat mal, kita berikan kepada orang yang mampu, justru malah tidak sah zakatnya, harus ke orang miskin. Tapi kurban tidak. Ya, kurban itu tidak. Kurban itu 3 bagian. Sohibul kurban, sedekah untuk fakir miskin, hadiah untuk orang kaya. Jadi jenengan gak usah gopo tanpa RT, tanpa RW atau ke siapa, mana list fakir miskin. Salah. Kurban itu untuk orang kaya, untuk orang miskin. Yang untuk orang miskin saja itu zakat. Jadi Anda ini kalau mau bagi hewan kurban, terserah. Siapa dia, mau dia punya rumah tingkat 3, mau duitnya banyak miliaran, dia berhak dapat hewan kurban. Karena kurban itu adalah 3 bagian. Sohibul kurban, sedekah untuk fakir miskin, hadiah untuk orang kaya. Orang kaya itu loh, kalau dapat daging kurban, sih seneng. Ya karena ini simbol syiar agamanya. Jadi bukan masalah orang kaya itu masa kita kasih hewan kurban, keliru sampean. Orang kaya itu masa kita kasih beras zakat, bener itu. Karena zakat hanya untuk fakir miskin. Tapi kalau untuk orang kaya itu daging kurban itu hak mereka. Bahkan kalau semuanya sudah dapat, sebagian ulama membolehkan untuk diberikan kepada orang kafir, tapi hukumnya makruh. Jadi kalau ada orang miskin dapat jatah bagian lebih, nggak apa-apa, lebih baik daripada diberikan kepada orang kafir. Tapi boleh nggak? Boleh. Tapi makruh. Lebih diutamakan orang fakir yang membutuhkan. Pas ya bunyinya. Berarti itu ya 12 ya amalan ya berhari raya ala Rasulullah. Kalau kita bisa mengamalkannya, insya Allah kita mengikuti Rasulullah, mendapatkan cinta Allah sebagai bukti cinta kita, dan juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Karena kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Muhammad SAW harus berupaya memastikan semua ibadah-ibadah kita berada dalam tuntunan syariat dan arahan Rasulullah SAW. Apabila salah kata, sikap dari saya pribadi dan bisikan syaitan, lebihnya taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, dan semoga ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban tahun ini. Ya nggak bisa kambing, ya sapi, nggak bisa sapi, ya domba 1,5 juta lo bisa. Jenengan titip saya 1,5 juta dapat domba, sudah berkurban itu. Sudah jenengan dapat pahala nomor 2 setelah haji. Boleh, karena domba itu 7 bulan, 8 bulan. Banyak tetangga saya jualan itu murah, 1,5 juta sudah bisa. Ya nggak apa-apa. Kalau kambing harus 1 tahun, domba enggak. Semoga Allah mudahkan kita untuk berkurban tahun ini, dan Allah angkat masalah musibah penyakit yang menimpa diri kita dan keluarga kita. Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Allah berikan kita taufik dalam ketaatan, dan Allah berikan bimbingan terus berada di atas kebenaran. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.